Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam program Kebenaran yang Memerdekakan. The truth shall make you free. Kali ini kita akan membahas tentang masalah kesabaran. Sebagai seorang penulis renungan harian, saya beberapa kali ditanya tentang masalah kesabaran. Karena ternyata bagi beberapa orang, kesabaran ini sesuatu hal yang cukup berat untuk dilakukan. Mungkin karena tekanan hidup, karena target-target dalam pekerjaan, sehingga bila mana ada sebuah hal atau peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka orang itu lebih cepat marah, lebih cepat bereaksi, lebih cepat untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Oleh karena itu saya pikir penting untuk kita mendiskusikan kembali tentang masalah kesabaran ini. Firman Tuhan berkata, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Orang yang sabar melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi pahlawan-pahlawan. Wow, kita lihat ternyata begitu tinggi bobot yang dikasih oleh firman Tuhan kepada apa yang namanya kesabaran. Karena mungkin terlihat itu sesuatu yang tidak terlalu luar biasa, tetapi ketika orang tidak sabar, banyak hal yang buruk bisa terjadi. Oleh karena itu firman mengatakan kesabaran mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan besar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Kalau dengar cepat, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Amin. Jadi buat setiap kita yang cepat marah, mari kita lihat firman bahwa kita diajarkan untuk lambat dalam marah. Ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Karena ketidaksabaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan kemarahan itu memiliki dampak atau konsekuensi-konsekuensi yang cukup besar ketika hal ini terus dibumbui dengan berbagai kekecewaan dan juga pernyataan-pernyataan yang bisa jadi sudah keluar dari topik yang sedang dibicarakan. Tapi ada yang berkata, perbuatan orang itu betul-betul tidak dapat saya terima. Ini sangat-sangat mengesalkan, sangat-sangat merugikan. Nah, firman Tuhan mengajarkan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Jika yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Jadi standar kesabaran buat kaum Kristiani itu standar kesabaran yang sangat tinggi. Sebab sama seperti Tuhan telah sabar kepada kita, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita melakukan hal yang sama seperti sabarnya Tuhan kepada kita, seperti pengampunan dari Tuhan kepada kita. Kita diajarkan juga untuk sabar kepada orang yang berbuat salah kepada kita, untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ada yang bilang, tapi ini tidak mudah. Itu mungkin cuma enak kalau dibicarakan dalam khotbah. Tetapi ketika ini terjadi, rasanya tidak mungkin untuk kita ampuni. Perbuatannya begitu jahat, tidak masuk akal untuk bisa kita ampuni. Saya pahami saudara-saudara yang terkasih bahwa dalam hidup ada banyak peristiwa yang boleh dikatakan sangat-sangat tidak adil. Tetapi
firman Tuhan kembali lagi mengajarkan kita bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Hidup ini ibarat lari, bukan lari sprint, tapi lari maraton. Kalau kita lihat kisah-kisah di Alkitab, orang yang memberikan pengampunan, itu ending hidupnya begitu bagus. Ending hidupnya itu begitu diberkati. Tokoh yang paling jelas mengenai pengampunan, sabar dan kemudian mengampuni orang yang jahat kepada dia adalah Yusuf. Kita tahu kisah klasik ini dalam Alkitab bahwa Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya dia sendiri. Dan kemudian karena dia dijual, dia diperdagangkan sebagai budak di pasar Mesir. Kemudian dia dibeli oleh Potifar. Dan kemudian dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia menjalani masa hidup yang berat akibat dari perbuatan jahat saudara-saudaranya yang menjual dia. Tetapi kita tahu kisah Yusuf ketika dia akhirnya mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berlaku jahat terhadap dia. Apa yang terjadi? Yusuf diangkat menjadi pimpinan oleh Firaun di tanah Mesir. Dan itu sesuatu yang membuka mata kita belajar untuk melihat tokoh ini, bahwa di balik kesabaran, pengampunan yang dia berikan kepada orang-orang yang menyakiti dia, saudara-saudaranya yang menjual dia, akhir dari perjalanan hidupnya luar biasa. Dia diberkati dengan sangat-sangat melimpah, dan dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi bapaknya Yakub, yang saudara-saudaranya yang ketika itu menjual dia. Jadi melalui peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hendaklah kita semua belajar untuk menjadi orang yang panjang sabar. Karena orang yang panjang sabar, orang yang mudah memaafkan dan mengampuni. Dalam firman Tuhan ada banyak tokoh selain Yusuf. Ketika mereka bersabar, mereka mengampuni. Perjalanan hidup mereka mungkin dalam beberapa saat seperti Yusuf ada titik terendah. Tetapi ketika itu mereka kehidupannya naik dan sangat tinggi. Kenaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka mengampuni. Mereka memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang terhadap mereka. Sabar, memaafkan, mengampuni pelanggaran orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap Anda, maka Anda pun akan mengalami seperti yang Yusuf alami. Pengangkatan, promosi, terobosan, setiap hal yang luar biasa Tuhan berikan bagi orang yang sabar, bagi orang yang mudah memaafkan, bagi orang yang mudah mengampuni. Tuhan berkati.